Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama aku Yayan. Di sini aku bakal nge-sharing ke teman-teman semua mengenai kejadian yang selama ini aku alamin dan itu sampai sekarang. Dan kejadian ini yang lebih parahnya itu terjadi di tempat tinggal aku saat ini, yaitu di kos tempat aku tinggal. Karena aku kebetulan lagi kuliah dan juga lagi ngekos gitu kan. Nah, sebelum aku cerita, aku tekankan sebenarnya di sini aku bukan salah satu dari anak indigo ataupun yang bisa melihat secara full, tapi aku hanya sebagai orang yang sensitif akan keberadaan mereka, dan juga aku bisa melihat tapi hanya sebatas bayangan-bayangan gitu saja. Baik, cerita ini diawali dari pertama kali aku datang di kos tersebut, dan itu nggak sampai 1 bulan aku kena tertindih. Aku tertindih. Nah di sana tertindih tuh yang kayak kita tuh nggak bisa bergerak sama sekali, dan mata itu udah ngerasa nyalang banget, tapi kayak nggak lihat sama sekali. Mungkin karena waktu itu lampu kamar lagi dimatikan, namun sebenarnya ada cahaya remang-remang dari luar gitu kan, di dekat jendela, tapi itu memang benar-benar hitam banget, kayak kita lagi menutup mata. Nah kemudian aku karena tertindih itu, aku istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berdoa juga. Lalu aku baca ayat kursi, Al-Fatihah, dan juga 3 serangkai, yaitu Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Nah aku udah baca itu berkali-kali, dan ketika aku baca ayat kursi yang ketiga kalinya, di saat ayat kursi terakhir, alhamdulillah di situ aku jadi tunjuk, aku udah bisa bergerak, dan juga lama-kelamaan tangan dan kaki udah bisa digerakkan. Namun pengen teriak itu belum bisa. Aku belum bisa kayak untuk mengeluarkan suara sedikit pun saja, aku nggak bisa di situ. Dan ketika kaki dan tangannya itu sudah bergerak, aku tiba-tiba ngelihat kayak bayangan hitam besar banget. Itu kayak baru terbang dari tubuh aku, dan kemudian mau nindih aku lagi, namun belum sampai nindih itu dia terbang ke arah jendela di situ. Dan di situ tuh dia kayak ngerayap gitu di atas jendela gitu. It's so creepy bagi aku sih. Tapi selain itu, dan setelah kejadian itu barulah terjadi kejadian-kejadian yang banyak banget. Kayak salah satunya waktu aku lagi jemur pakaian, di situ aku lagi sendirian di kos karena kawan-kawan yang lain itu pada ngampus kan, dan aku lagi free. Kemudian lagi saat jemur pakaian itu, aku kayak ngelihat ada sosok anak cewek yang lagi merhatiin gitu, dan aku nggak tahu, hanya sebagai batas bayangan aja otomatis kita udah tahu kan, kayak dia rambut panjang, nggak panjang banget, hanya sebatas bahu, dan juga badan yang masih kecil, dan itu otomatis aku kayak anak cewek. Dan aku kira itu anaknya ibu kos, karena kami ya satu rumah juga. Dan waktu itu nggak ada sama sekali orang. Aku baru nyadar di saat aku udah di kamar. Aku karena nggak ada sama sekali orang gitu kan. Itu salah satunya. Dan kemudian di kejadian selanjutnya yang paling creepy-nya itu adalah ketika saat itu aku sendirian di kamar. Kemudian aku di jam ini, kejadiannya kebanyakan itu sih malam, itu sekitar jam 12 sampai jam 1. Nah di saat ini itu waktu kemarin itu jam 1, itu yang paling creepy-nya adalah ketika saat aku belum tidur. Aku waktu itu lagi penyiar ya, kayak nyiar radio gitu. Kemudian tapi di lewat aplikasi gitu. Nah aku ngelihat ada kayak kok nggak enak gini gitu kan. Dan ketika aku noleh ke jendela, itu langsung kaget banget, karena aku ngelihat ada kayak yang lagi ngintip gitu. Dan itu hanya kayak sebatas dari kepala, rambut sampai hidung.
Itu jelas banget, di situ jelas banget, kayak hanya hitam semua tapi itu jelas banget, dan matanya tuh mata gelap hitam. Nah di situ aku udah nggak toleransi lagi, aku pengen pindah, tapi aku bilang dulu sama kakak kosnya, dan mereka bilang gini, sebenarnya di kos kita ini nggak kena, dan mereka bilang kos yang aku tinggal itu nggak ada, karena ada kawannya yang kebetulan anak indigo juga, nggak ada tapi makhluk itu nggak jahat gitu. Dan yang sebenarnya ada itu adalah di samping kos yang tempat aku tinggal sekarang ini, karena kos itu di situ baru banyak banget katanya. Dan aku percaya, karena di samping kos itu kan kosong, dan aku juga pernah dengar kayak cewek lagi nangis, kemudian aku juga pernah dengar kayak orang lagi berbicara, tapi antara cewek. Kemudian aku juga kalau untuk ngelihat, aku nggak cuman hanya untuk mendengar itu, yang paling sering itu adalah ketika cewek menangis. Dan kalau di tempat kos aku ini, aku sering ketemunya itu anak-anak, baik cowok dengan cewek, itu aku sering ketemu. Dan juga aku juga pernah dengar kayak di suara-suara yang kayak nutup pintu, buka pintu, terus kayak kayak memindahkan barang-barang, padahal saat itu nggak ada orang sama sekali. Kemudian ketika aku tahu mungkin mereka ingin bicara, atau mungkin ingin entah itu untuk apa gitu, tapi aku nggak, karena aku nggak bisa, karena aku bukan anak indigo yang bisa kayak cerita sama mereka, atau bisa melihat mereka secara full. Aku nggak bisa. Dan yang paling nggak tolerannya itu adalah ketika mereka tuh juga ikut kemana aku pergi. Kayak misalnya waktu itu aku lagi pergi nonton sama temen-temen, dan itu aku naik motor. Saat aku mau pergi itu kayak bahu kayak punggungnya kayak berat banget gitu. Entah kenapa tuh berat banget, kayak ada yang kayak aku lagi ngebopong orang, tapi mungkin karena beban aja, karena waktu itu aku capean, mungkin aku ngerasa kayak gitu aja sih. Aku positive thinking terus. Dan ketika aku naik motor itu punggung udah nggak berat lagi, tapi pindah ke kaki. Nah di bagian paha itu aku agak lain ya, tapi mungkin beda lagi lah ini, mungkin gitu kan. Nah mungkin karena aku duduk juga gitu, jadi aku masih positive thinking lagi. Dan ketika setengah jalan udah mau nyampe ke bioskop, aku malah ngelihat kayak sosok yang tinggi banget, dan itu lagi berdiri di paha aku. Dan itu aku ngeliat ke atas, itu memang kayak emang sosok yang pakai jubah putih, dan tapi hanya cuman bayang-bayang aja, kayak transparan gitu. Dan aku, oh my god, astagfirullah. Dan itu istighfar banyak-banyak lagi. Aku langsung nutup mata, terus aku kayak istighfar banyak-banyak. Dan waktu itu sih aku posisinya lagi kayak jadi penumpang gitu kan. Jadi kalau aku mau, terus aku pegang erat-erat temen aku yang bawa motor, terus aku istighfar banyak-banyak sambil nutup mata. Dan di situ lama kelamaan makin dingin gitu. Dan ketika aku buka mata lagi, sosok itu kayak terbang gitu, nggak sih, kayak terbang gitu, dia di samping aku gitu, tapi menghilang gitu ke atas. Nah itu yang salah satu diantaranya mereka ngikut. Dan kemudian ada juga kejadiannya itu ketika aku lagi mau pergi ke kampus, itu pagi jam 7. Di situ yang anehnya, waktu aku pergi ke kampus itu kayak ada yang narik baju aku gitu, kayak ya gimana sih, kayak ada adik kita gitu kan megang narik baju kita kok kita mau pergi gitu, kayak gitu. Dan itu gue tuh memang kerasa banget itu ketika aku mau keluar gerbang, itu kerasa banget. Dan langsung, ini angin ya gitu kan. Aku selama ini masih positive thinking aja sih. Kemudian ada juga itu di depan kos itu ada tanaman batang pisang ya. Nah tanaman batang pisang yang lumayan tinggi.
Nah itu aku juga pernah ngeliat di situ. Dan ternyata ketika aku cerita di depan kos kami itu ada kayak rumah kontrakan laki-laki, dan itu aku cerita ke mereka, ternyata salah satu di antara mereka itu juga pernah ngelihat di batang pisang itu. Dan sosok yang mereka lihat, sosok yang mereka lihat itu sama dengan sosok yang aku lihat selama ini di batang pisang tersebut. Itu kayak sosok yang orang dewasa, laki-laki, dan ya anehnya tuh pakai jubah hitam jelas banget gitu. Ya itu sih. Dan kejadian ini sampai sekarang terus kan orang-orang kayak kenapa sih nggak pindah, entahlah, aku juga nggak tahu sih kenapa. Hari ini kayak niat ini juga nggak pengen pindah juga. Dan ada sih terkadang pengen pindah, but kayak ada yang menahan gitu, nggak boleh pindah. Kayak gimana ya, kayak nggak mau pindah aja gitu. Ya mungkin sekian dari aku, sharing-sharingan dari aku, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.